Perang ini akan berlangsung selama 4 hari, tetapi jumlah korban dari kedua belah pihak sangat banyak. Sampai-sampai tidak ada seekor burung yang melewati medan perang itu kecuali akan menemui jenazah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah bangsa Rum? Kaum yang akan mengkhianati umat Islam ketika terjadi perang besar di akhir zaman. Benarkah bangsa Rum atau Romawi yang disebut dalam hadis Nabi itu adalah Rusia dan Eropa? Yuk mari kita simak berikut ini. Sebelum kemunculan Dajjal di akhir zaman, bangsa Romawi menjadi bangsa yang paling banyak jumlahnya di dunia. Umat Islam pun hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Namun, bangsa Romawi mengkhianati kaum muslim. Bangsa Romawi menyerang umat Islam dengan membawa 960.000 pasukan. Terjadilah perang besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Peperangan ini terjadi di negeri Syam, yaitu Suriah, Palestina, Yordan, dan Libanon, sebelum keluarnya Dajjal. Benteng pertahanan umat Islam berada di Ghutah, di Damasik atau Damaskus. Entah ini perang dunia yang keberapa, hanya Allah yang tahu. Nubuah perang akhir zaman. Perang antar umat Islam dan bangsa Romawi ini akan terjadi di akhir zaman, sebagaimana dinubuahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Beliau berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu kami hafal dari 4 hal yang aku hitung dengan tanganku." Beliau bersabda, yang artinya, kalian umat muslim akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian Persia, lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi, lalu Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah yang menaklukkannya. Dia, Jabir, berkata. Selanjutnya Nafi berkata, "Wahai Jabir, kita tidak akan melihat Dajjal keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan." Sahih Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat." Beliau menyebutkan di antaranya, kemudian perdamaian di antara kalian dan bangsa Asfar atau bangsa Romawi. Lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang. Untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam buku Misteri Dajjal, karya Wiyanto Suud, diceritakan perang umat muslim melawan bangsa Romawi menjelang hari kiamat nanti, termasuk perkara yang belum terjadi. Hadis tentang perang ini merupakan berita gembira sekaligus peringatan. Disebut kabar gembira karena kaum muslim kelak akan memperoleh kemenangan dari satu perang ke perang lainnya. Disebut peringatan karena umat Islam perlu mewaspadai, karena bangsa Romawi saat itu adalah bangsa yang paling banyak jumlahnya. Korban perang pun banyak berjatuhan di kedua pihak.
Perang ini akan berlangsung selama 4 hari, tetapi jumlah korban dari kedua belah pihak sangat banyak. Sampai-sampai tidak ada seekor burung yang melewati medan perang itu kecuali akan menemui jenazah di sana. Akan tetapi Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslim. Saking banyaknya kaum muslim yang syahid, harta rampasan perang ketika itu tidak ada gunanya lagi. Setelah mengalahkan bangsa Romawi, pasukan muslim akan diarahkan untuk menaklukkan Konstantinopel yang kedua. Di sana, umat Islam juga memperoleh kemenangan. Setelah penaklukan Konstantinopel inilah Dajjal muncul di muka bumi. Siapakah sebenarnya bangsa Romawi? Muncul pertanyaan, siapa sebenarnya bangsa Romawi yang akan mengkhianati umat Islam di akhir zaman itu? Untuk diketahui, Romawi terkenal dengan imperium besar yang menjadi kekuatan superpower dunia pada masanya. Bangsa Romawi dikenal dalam sejarah-sejarah peradaban, keilmuan, dan peninggalan-peninggalannya yang menjadi warisan dunia. Karena itu, tak heran jika Al-Quran dan hadis Nabi menyinggung keberadaan bangsa ini. Bahkan, Romawi diabadikan sebagai nama satu surat Al-Quran dengan nama Ar-Rum. Surat ke-30 dalam Al-Quran terdiri dari 60 ayat. Nubuat Rasulullah juga menyatakan bahwa di akhir zaman sebelum kiamat, umat Islam akan mengalahkan kekuatan besar bangsa ini. Jika merujuk surat Ar-Rum ayat 1 yang artinya bangsa Romawi telah dikalahkan. Ayat ini adalah nubuah Al-Quran terhadap peristiwa yang akan datang. Bangsa Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel awalnya dikalahkan oleh bangsa Persia, pemeluk Majusi. Beberapa tahun kemudian, setelah dikalahkan, bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia sebagai balasan atas kekalahan itu. Bangsa Romawi yang disebut dalam ayat pertama surat Ar-Rum ialah Kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, bukan Kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Roma. Kerajaan Romawi Barat jauh sebelum peristiwa yang diceritakan dalam ayat ini terjadi sudah hancur, yaitu pada tahun 476 Masehi. Bangsa Romawi mayoritas beragama Nasrani atau ahli kitab. Dalam hadis, bangsa Romawi disebut dengan istilah Bani Asfar. Untuk memahami siapa orang-orang Romawi yang disebut dalam hadis di atas, terdapat banyak penafsiran dari ulama. Apakah bangsa Romawi itu adalah orang-orang Eropa saat ini? Atau penduduk asli Roma, Italia, atau bangsa Rusia dan Cina? Menurut cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago, yaitu Syekh Imran Hussein, ketika Rasulullah SAW mengatakan umat Islam akan bersekutu atau berdamai dengan Rum, jawaban saya adalah akan bersekutu dengan Rusia. Dalam buku Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman karya Mansur Abdul Hakim 2017 disebutkan bangsa Romawi membangun kembali kekuatannya hingga seperti semula dengan nama-nama yang beragam. Semuanya di Eropa, seperti Rusia yang dari segi gereja mewakili Romawi Timur Ortodok, di mana mereka mewarisi gereja Timur klasik. Sedangkan dari sisi etnis, bangsa Romawi adalah semua negara-negara Eropa Timur. Istilah Rusia atau Rusia
sendiri berasal dari kata Rus atau bangsa Skandinavia Timur. Sejarah Rusia diawali dengan perpindahan bangsa-bangsa Skandinavia yang dikenal sebagai bangsa Varangians. Pada abad pertengahan, mayoritas penduduknya berasal dari Slavia Timur. Pada abad ke-9 Masehi, kerajaan Kiev, Rusia, didirikan oleh kaum Varangians. Kerajaan Kiev menjadikan agama Kristen Ortodok sebagai agama negara tahun 988 Masehi. Karena pengaruh Bizantium atau Romawi Timur, seiring waktu pada abad ke-19, wilayah Moskow mengalami perluasan melalui peperangan sehingga lahirlah Imperium Rusia yang terbentang dari bagian timur Eropa dan bagian utara Asia. Sejarah singkat Romawi. Dalam buku Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman, Mansur Abdul Hakim menceritakan bahwa bangsa Romawi dalam sudut pandang agama merupakan keturunan Esau bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Esau oleh masyarakat Arab dikenal dengan nama Al-Ais dan ayah dari Romawi, sedangkan Nabi Yakub dikenal sebagai nenek moyang Bani Israel. Keturunan dan anak cucu Esau atau Al-Ais sering dikemukakan kaum Yahudi tinggal di wilayah pegunungan Seir, sebagaimana dalam Taurat. Adapun orang-orang Romawi pada masa Arab Jahiliyah banyak terdapat di Konstantinopel atau Istanbul, Turki sekarang. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, maka sebagian besar dari mereka berimigrasi sehingga menimbulkan perubahan demografis kependudukan dan etnis bangsa Turki. Adapun bangsa Romawi yang dikemukakan dalam hadis Rasulullah disebut dengan Bani Al-Asfar. Mereka telah berimigrasi dan tercerai-berai ke berbagai negara seperti Yunai, Balkan, Kaukus, dan sedikit yang bertahan di Turki. Sebagian pakar sejarah menyebutkan para kaisar Romawi merupakan keturunan Esau atau Al-Ais. Imam Al-Tabarani berkata, pada dasarnya Romawi dan Persia merupakan keturunan Rehul bin Basmat atau Basmah. Pendapat lain menyebutkan bahwa Romawi dinisbahkan kepada Remus, pendiri kota Roma. Apabila ada yang meyakini bahwa sabda Rasulullah kepada Al-Har bin Qais, "Apakah kamu bersedia berperang melawan Bani Asfar tahun ini?" terjadi pada perang Tabuk yang menunjukkan bahwa bangsa Romawi dari Bani Asfar dan dia adalah Esau sebagaimana disebutkan, padahal tidaklah sebagaimana diyakininya. Sabda Rasulullah benar. Yang dimaksud dengan Bani Esau adalah yang sebenarnya dan bukan Rom atau Remus. Karena serangan Rasulullah dalam perang itu adalah ke pegunungan Syarah yang terletak di antara Tabuk dan Palestina. Itulah sekilas ulasan tentang bangsa Rom atau Romawi yang kelak menjadi sekutu umat muslim di akhir zaman. Namun mereka berkhianat hingga terjadi perang besar yang memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Perang umat Islam melawan Bani Asfar atau Bani Israel ini terjadi sebelum Dajjal muncul ke muka bumi. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.